Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. طيب نواصل في شرح كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام محمد بن إسماعيل الشهير بالأمير الصنعاني رحمه الله المتوفى سنة 82 و100 بعد ألف من الهجرة النبوية. قال رحمه الله الأصل الثاني الأصل الثاني أن رسل الله وأنبياءه من أولهم إلى آخرهم بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة. Nah, inti dari kaidah yang kedua sebagaimana sudah kita terjemahkan sebelumnya, intinya adalah bahwa pada kaidah ini ditetapkan ingin ditetapkan bahwasanya tujuan utama ya Allah Subhanahu wa taala mengutus seluruh nabi dan rasul ya adalah untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhidul uluhiyah, dengan tauhid al-ibadah. Nah, kata beliau rahimahullah, kaidah yang kedua, asal yang kedua bahwa semua rasul Allah, semua nabi Allah, semua rasul dan anbiya disebutkan semuanya, baik ar-rusul maupun apa? Maupun anbiya. Semuanya diutus untuk mengajak. Ini menunjukkan bahwa zahirnya menunjukkan bahwa ar-rusul ya dan an-nabi menurut al-musannif rahimahullah ya ini keduanya disuruh menyampaikan dan ma'ruf ya khilaf di kalangan ulama terkait dengan perbedaan nabi dan rasul, terkait dengan perbedaan nabi dan rasul, di mana pendapat yang masyhur di kalangan ulama bahwa nabi dan rasul perbedaannya adalah dalam masalah at-tabligh ya, yakni keduanya diberikan wahyu oleh Allah, laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah. Perbedaannya kalau nabi itu tidak diberikan perintah untuk menyampaikannya, ya lam yu'mar bitablighi, sementara rasul diperintahkan ya. Zahir apa amalan al-musannif rahimahullah menggandengkan an-nabi, an-anbiya dengan rasul, kemudian dikatakan semua tugasnya adalah doa, menunjukkan dia tidak sependapat dengan zahirnya, menunjukkan tidak sependapat dengan perbedaan tersebut. Ya. Beliau berpandangan bahwa baik Rasul maupun Nabi dua-duanya diperintah untuk tabligh, diperintahkan untuk menyampaikan, berdakwah. Iya, dan ada perbedaan lain yang juga masyhur di kalangan ulama terkait dengan perbedaan Nabi dan Rasul, bahwa Rasul itu diutus kepada kaum yang masih kafir. Rasul diutus kepada kaum yang masih kafir, sementara Nabi diutus kepada kaum yang sudah beriman guna melanjutkan dakwah dari Rasul yang meninggal. Nah, ini perbedaan lain, dan ini menunjukkan bahwa menurut pembagian ini, perbedaan ini Nabi dan Rasul itu perbedaannya bukan di masalah diperintah ya mentablik atau tidak, namun perbedaannya adalah kondisi mad'u yang dia diutus kepadanya, kepada mereka. Kalau Rasul kondisi mad'unya masih kafir, kalau Nabi kondisi mad'unya sudah muslim. Nah, wallahu alam bisawab. Tapi keduanya disuruh untuk menyuruh manusia untuk beribadah kepada Allah. Kata beliau, para rasul dan nabi min awwalihim ila akhirihim, dari yang pertama sampai yang paling terakhir. Ya. Nah, tentu saja jelas ya bahwa awwaliyah wal akhiriyah ya. Adapun akhiriyah dalam apa terkait dengan nabi dan rasul yang paling terakhir ini tidak ada khilaf ya, tentu saja, dan tidak ada yakni semua sepakat bahwa Nabi SAW adalah nabi dan rasul yang terakhir. Ya. Adapun terkait dengan awwaliyah, nabi yang pertama dan rasul yang pertama, maka di sini para ulama menyebutkan perbedaan. Mereka menyebutkan awwalul anbiya Adam, wa awwalul mursalin atau awwalur rusul adalah Nuh alaihissalam.
Dikarenakan Adam tidak diutus kepada siapa-siapa, belum ada ketika itu. Diturunkan ke dunia, ya, kemudian diutus kepada kaumnya, yakni anak-anak keturunannya sendiri. Makanya dikatakan Nabi Adam nabi. Ketika ditanya Nabi SAW terkait dengan Nabi Adam, kata beliau Nabiun wa mukallam. Nabi Adam itu adalah seorang nabi dan orang yang diajak bicara langsung oleh Allah. Sementara Rasul pertama adalah Nabi Nuh. Dikarenakan beliau menghadapi manusia musyrik pertama. Setelah dari zamannya Nabi, keturunannya Nabi Adam yang berbuat kesyirikan, keluar dari agama Tauhid, maka diutuslah Nabi Nuh alaihissalam. Ya, maka awwalu al-anbiya adalah Adam wa awwalul mursalin atau awwalur rusul adalah Nuh alaihissalam. Semua ajaran mereka, semuanya diutus oleh Allah Ta'ala lidu'ail ibad, untuk mengajak hamba, menyeru hamba agar mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk bertauhid kepada Allah. Tapi kan tauhid ada tiga. Rububiyah, uluhiyah, semua sifat. Baik. Tauhid apa yang para nabi disuruh? Kan dikatakan di sini mereka diutus untuk menyeru hamba, mengajak hamba-hamba Allah untuk bertauhid kepada Allah. Tauhid yang mana yang disuruh? Kata beliau bitauhidil ibadah. Disuruh untuk menyampaikan, mengajak manusia untuk tauhid al-uluhiyah, tauhid ibadah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Kami telah mengutus kepada setiap umat rasul. Iya. Sembahlah Allah, isi seruan mereka sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Ini dalil-dalil umum ya. Nanti beliau akan bawakan dalil spesifik. Dalil spesifik. Ini dalil global. Dalil umum bahwa semua nabi dan rasul begini dakwanya. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan juga ini dalam surah An-Nahl, juga dalam surah Al-Anbiya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dalam surah Al-Anbiya, Allah taala berfirman, "Dan tidaklah kami mengutus sebelum kamu wahai Muhammad rasul, seorang rasul pun." Ya, seorang rasul, rasul pun illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana. Tidak ada ilah selain saya, kata Allah, fa'budun, maka sembahlah saya. Dan juga pada ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihata yu'badun. Ya. Was'al man arsalna min qablika min rusulina. Tanyalah wahai Muhammad kepada semua rasul kami yang kami telah utus sebelum engkau. Tanya kepada mereka semua. Ya. Aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Apakah kami menjadikan untuk selain Ar-Rahman sembahan yang disembah? Ya, apakah kami pernah menjadikan selain Ar-Rahman ada sembahan yang boleh disembah? Tanya kepada semua nabi dan rasul yang kami utus kepadamu. Pernah nggak kami menyuruh mereka mengajak kaumnya untuk menyembah selain Ar-Rahman? Nggak pernah. Ini istifham ingkari. Nah, maka tiga ayat ini jelas menunjukkan bahwa semua ajaran, semua tugas Nabi dan Rasul adalah untuk mengajak hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk ikhlas menyembah Allah taala. Lihat, ani'budullah isbat wajtanibut tagut apa? An-nafyu. La ilaha illa ana fa'budun. Baik, la ilaha illa ana fa'budun. Nafi wal isbat. Aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Istifham ingkari di situ mengandung apa? Mengandung nafi wal isbat. Nah, maka inti dari dakwah para rasul, para nabi dan rasul adalah mengajak manusia agar mengesahkan Allah dalam ibadah. Makanya di sini lihat bu'itsu lidu'ail apa bu'itsu lidu'ail ibad ila tauhidillah. Ya, mereka para nabi dan rasul disuruh, diutus untuk mengajak para hamba agar mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah sebutkan mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah ada tiga hal. Rububiyah, uluhiyah, semua sifat. Dalam hal apa perintah mereka? Bitauhidil ibadah.
yakni agar mengesahkan Allah dalam ibadah, dalam tauhid uluhiyah. Dari sini poin penting menunjukkan bahwa para nabi dan rasul diutus kepada manusia bukan untuk menyuruh mereka mengimani rububiyah Allah, mengimani Allah Tuhan, Allah pencipta, pengatur, pemberi rezeki. Bukan itu tujuan para rasul kepada umat manusia, ya. Bukan itu tujuan para rasul kepada umat manusia. Bukan itu tujuan Bukan itu tujuan utama dan tujuan puncaknya. Bukan itu. Nah, walaupun ada sebagian manusia yang mengingkari rububiyah Allah, jelas ya. Ada sebagian manusia yang mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika para rasul mendakwahkan tauhid rububiyah bukan dalam konteks itu tujuan utamanya. Menetapkan tauhid rububiyah itu adalah wasilah, sarana, ya, sarana menuju tauhid al-uluhiyah. Para rasul, para nabi diutus kepada kaumnya bukan untuk menyatakan, menyuruh mereka mengimani bahwa Allah punya nama-nama dan sifat-sifat yang indah, yang maha baik. Walaupun ada manusia yang mengingkari. Kalaupun ada manusia yang mengingkari dan dakwah rasul kepada mereka dalam tauhid asma wa sifat, maka itu dalam konteks membangun pondasi, membangun wasilah menuju kepada inti. Bukan itu inti dakwanya, mengajak manusia mengimani, menetapkan nama-nama dan sifat Allah, bukan itu intinya. Itu wasilah sarana yang menuju kepada inti, yaitu agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi ini tujuan utamanya. Semua ajaran Nabi dan Rasul yang secara langsung tidak berkenaan dengan mengesahkan Allah dalam ibadah, maka semuanya adalah sarana. Semuanya adalah apa? Sarana untuk mengesahkan Allah, ataukah perwujudan dari mengesahkan Allah Ta'ala dalam ibadah, perwujudannya. Nah, diutus untuk mentauhidkan Allah dengan tauhid ibadah. Nah, di sini menunjukkan bahwa ada tauhid lain selain tauhid ibadah. Dan ini nanti akan disebutkan oleh Al-Musannif rahimahullah di asal yang kedua. Al-aslu salis. Ya, al-aslu as-salis. Nah, ini sebenarnya wallahu a'lam bissawab ya. Agak agak ini aja ya. Wallahu a'lam, ini pandangan pribadi dari apa yang kami tangkap ya, dengan kekurangan. eh di sini beliau sudah menyebutkan mentauhidkan Allah dalam tauhid ibadah. Kemudian di asal yang ketiga baru disebutkan jenis tauhid, tauhid rububiyah dan tauhid ibadah. Ya. Kalau kita berbicara tertib, selayaknya Al-Musannif menyebutkan kaidah ketiga di kaidah kedua. Yani jelaskan dulu jenis tauhid apa, tauhid rububiyah dan tauhid ibadah, baru di asal yang ketiga baru disebutkan ini bahwa para rasul diutus untuk apa? Untuk mendakwahkan tauhid ibadah, bukan tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, bukan. Nah, karena di sini langsung disebutkan mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dengan tauhid ibadah. Muncul pertanyaan, tauhid ibadah apa? Sementara belum dijelaskan sebelumnya. Nanti dijelaskan di asal yang ketiga apa itu tauhid ibadah. Jelas ya, tapi la ba'sa saya kira ini maklum. Hmm. Yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, bukan mengesahkan Allah dalam penciptaan, perbuatan Allah taala, bukan mengesahkan Allah pada nama-nama dan sifat-sifatnya, ya, itu semua sarana, tapi yang menjadi inti adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Baik. At-tauhid yang menjadi tujuan dakwah para rasul, tauhid secara bahasa itu masdar dari wahada yuwahhidu tauhida, yang bermakna ja'lu syai'a wahida, menjadikan sesuatu itu sendirian, menjadikan sesuatu itu satu. Adapun secara istilah, tauhid memiliki dua makna, makna umum dan makna khusus. Makna umum dan makna khusus. Makna umum, tauhid adalah ifradullahi ta'ala bima yakhtassu bihi. Ifradullahi ta'ala fima yakhtassu bihi. Ini tauhid, definisi tauhid secara istilah dalam artian umum. Jadi tauhid secara bahasa ja'lu syai'a wahida. Adapun tauhid secara istilahan ini ada dua. Ada makna am dan ada makna khas. Tauhid dalam makna am adalah ifradullahi ta'ala fima yakhtassu bihi. Mengesahkan Allah
pada hal-hal yang menjadi kekhususannya Allah. Mengesahkan Allah, meyakini bahwa Allah satu-satunya, ya, pada apa-apa yang menjadi kekhususannya Allah. Sifat khususnya Allah, yaitu dan sifat khusus Allah ada tiga ini. Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Maka tauhid dalam artian umum adalah mengesahkan Allah pada ketiga hal itu, pada hal-hal yang menjadi kekhususan Allah. Adapun makna tauhid secara istilah dalam artian khusus, makna khas, tauhid dalam makna khusus bermakna ifradullahi bil ibadah. Ifradullahi ta'ala bil ibadah. Yakni tauhid dalam artian khusus ditafsirkan dengan salah satu jenisnya, yaitu tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Ya, menafsirkan sesuatu dengan sebahagian dengan sebagian dari jenisnya, ini juga hal yang maklum, yang ma'ruf. Ya. Jadi tauhid dalam makna khusus adalah bermakna tauhid al-ibadah, yakni ifradullahi taala fil ibadah. Ini seperti yang disebutkan oleh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam Salahatul Usul. Wa a'zamu ma amarallahu bihi tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadah. Perkara terbesar yang Allah perintahkan adalah tauhid. Apa itu tauhid? Wa huwa ifradullahi bil ibadah. Di sini beliau menafsirkan tauhid dengan tauhid uluhiyah. Kenapa ditafsirkan tauhid dengan tauhid uluhiyah? Karena tauhid uluhiyah yang paling penting, seperti yang akan diterangkan nanti. Baik. Ini makna tauhid. Kata beliau ila tauhidillahi bi tauhidil ibadah. Bi tauhid al ibadah. Baik. Al ibadah secara lugatan, secara bahasa bermakna al khulu. Bermakna al khulu. Sebagian menyebutkan secara bahasa bermakna az-zul atau at-tazallul. Ya, tapi al khulu lebih tepat. Jadi ibadah secara bahasa bermakna al khulu. Nah, atau mau disebut ya karena ini makna secara bahasa ya, la ba'sa bi. Dikatakan at-tazallul juga tidak masalah. Dikatakan tariqun mu'abbad, jalan yang diperhamba, mu'abbad yakni tariq muzallal. Tariq yang matruk, jalanan yang sering dilewati orang, diinjak-injak. Itu asal makna ibadah. Secara bahasa bermakna al-khudu at-tadallul, merendah, menghinakan diri. Adapun secara istilah, ibadah memiliki beberapa makna. Ibadah memiliki beberapa makna. Nah, ini secara apa? Secara istilah. Secara umum ibadah juga memiliki secara istilah juga memiliki dua makna, makna am dan makna khas. Ibadah juga definisi ibadah secara istilah juga ada dua. Ada makna am dan ada makna khas. Adapun ibadah dalam artian am, dalam makna am, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Ubudiyah, bahwa ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal a'mali al-zahira wal batinah. Al-ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal a'mali al-zahirah wal batinah. Ibadah dalam artian umum adalah semua, dia adalah isim, suatu kata isim, bukan fiil, bukan huruf. Dia isim. Isim ini jami, maknanya mencakup
Likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Ibadah adalah isim yang maknanya mencakup apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Baik berupa ucapan, minal aqwali, wal a'mal atau perbuatan al-zahirah, ucapan dan perbuatan yang zahir, atau al-batinah, atau yang dalam hati. Ucapan dan perbuatan dalam hati, batinah. Ini makna ibadah. Iya. Ini definisi ibadah dalam artian umum menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di mana definisi beliau ini mendefinisikan ibadah dari sudut pandang muta'alliqnya. Ya. Atau dari sudut pandang apa eh, al-fi'il gitu ya. Dari sudut pandang fi'il, yakni perbuatan apa yang dianggap sebagai ibadah. Perbuatan yang dianggap ibadah adalah semua ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Ta'ala. Nah, ada makna lain dari ibadah dalam artian umum, dan ini mendefinisikan ibadah min haitsu hiya, mendefinisikan ibadah dari sisi cara beribadah, mendefinisikan ibadah dari sisi hakikat dari ibadah itu sendiri. Mereka mengatakan ibadah adalah taatullah. Ya. Ibadah adalah taatullah al-muqtarinu bil mahabbati wat ta'zim. Ibadah adalah taatullah al-muqtarinu bil mahabbati wat ta'zim. Ibadah adalah menaati Allah disertai kecintaan dan pengagungan kepadanya. Menaati Allah disertai dengan mencintai dan mengagungkannya. Menaati Allah ini mencakup menjalankan perintah, menjauhi larangan, itu taat itu. Mencakup membenarkan apa yang dikabarkan, ini juga ibadah. Jadi ibadah dalam artian umum, ya, ini makna yang kedua ya, yaitu menaati Allah Subhanahu wa taala disertai dengan mahabbah wa ta'zim. Taatullahi taala al-muqtarinu bil mahabbati wa ta'zim. Ah, ini perhatikan dua definisi umum ini, dua definisi umum. Ini tidak bertentangan ya, karena dari sudut pandang yang berbeda. Iya. Definisinya Ibnu Taimiyah terkait dengan ibadah itu itu merupakan jawaban dari pertanyaan amalan apa yang merupakan ibadah, mana yang merupakan ibadah, ya, apa saja yang merupakan ibadah. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini dijawab dengan jawabannya Ibnu Taimiyah, dengan definisinya Ibnu Taimiyah. Apa yang mana yang dimaksud ibadah, perbuatan apa saja yang merupakan ibadah, mana saja yang merupakan ibadah? Jawabannya ibadah adalah semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Sementara definisi yang kedua, ini definisi disebutkan oleh Ibnu Katsir dan sejumlah ulama, Ibnu Qayyim juga menyebutkannya. Definisi yang kedua ini untuk menjawab pertanyaan bagaimana caranya beribadah kepada Allah. Bagaimana cara beribadah kepada Allah? Jawabannya, cara beribadah kepada Allah, ibadah kepada Allah adalah menaatinya disertai dengan cinta dan pengagungan. Nah, ini definisi ibadah dalam artian umum. Ada dua definisinya. Satu dari sisi muta'alliqnya, yakni apa saja yang merupakan ibadah, dan definisi yang kedua terkait dengan mahiyah. Hakikat dari ibadah itu apa? Yaitu patuh kepada Allah disertai apa? Cinta dan pengagungan. Baik. Adapun makna ibadah dalam artian khusus, ini kan tadi dua makna ibadah dalam artian umum. Sekarang dalam artian khusus. Ibadah dalam artian khusus bermakna tauhidul ibadah. Al-ibadah dalam artian khusus adalah at-tauhid. Ibadah dalam artian khusus adalah tauhid.
Nah, ini disebutkan oleh Al-Baghawi rahimahullah ya, dalam tafsirnya. Al-Baghawi rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa beliau menelaah, memperhatikan semua tafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma terkait dengan ibadah. Jadi beliau kumpulkan tafsirannya Ibnu Abbas terkait dengan makna ibadah. Dan kata beliau, ya lahir kesimpulan dari Al-Baghawi bahwa menurut Ibnu Abbas semua kata ibadah dalam Quran itu bermakna tauhid. Al-Baghawi mengatakan mengambil kesimpulan bahwa menurut Ibnu Abbas kullu ibadatin fil Quran fahu fama'nahu tauhid. Kullu ibadatin fil Quran fama'nahu tauhid. Semua kata ibadah dalam Quran maka bermakna tauhid. Bukan bermakna umum yang tadi, tapi bermakna khusus, yakni tauhid. Nah, dan ini juga yang digunakan oleh para ulama yang menulis dalam tauhid uluhiyah. Lihat Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah ketika membawakan penafsiran firman Allah Ta'ala, apa? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Taib. Apa makna ibadah? Kata beliau illa liya'budun ay liyuwahhidun. Jadi beliau menafsirkan ibadah dengan tauhid. Illa liya'budun ay liyuwahhidun. Dan ini penafsiran Abdullah bin Abbas, maruf dari beliau. Bahwa makna ya'budun yuwahhidun. Maka ini makna khusus, menafsirkan ibadah dengan tauhid. Ya kan? Menafsirkan ibadah dengan tauhid. Karena kalau kita berbicara mengenai perbedaan antara ibadah dengan tauhid, iya, karena perbedaan antara ibadah dengan tauhid, kalau kita berbicara ya, jelas jelas ada perbedaan antara ibadah dan tauhid. Ibadah itu lebih umum dibandingkan tauhid. Ibadah itu beribadah kepada Allah, tauhid itu mengesahkan Allah dalam ibadah. Jadi tauhid lebih khusus dibandingkan ibadah, ya kan? Kalau kita berbicara tauhid dalam artian umum, maka tauhid lebih khusus dibandingkan ibadah. Semua orang yang bertauhid pasti beribadah, tapi tidak semua orang yang beribadah itu bertauhid, ya kan? Fakullu muwahhidin abid, walaysa kullu abidin muwahhida. Semua yang bertauhid pasti beribadah, tapi tidak semua orang yang beribadah bertauhid. Maka ibadah lebih umum dibandingkan tauhid. Tauhid lebih khusus. Tapi dalam makna khususnya, yakni secara khusus yang terdapat dalam Quran, semua kata ibadah dalam Quran itu bermakna tauhid. Nah, jadi itu gunanya dibedakan antara definisi ibadah dalam artian umum dan definisi ibadah dalam artian khusus. Karena kalau kita berbicara definisi ibadah dalam artian umum, itu luas. Ya, lebih luas dibandingkan tauhid. Definisi ibadah dalam artian umum itu lebih luas dibandingkan tauhid. Semua yang beribadah belum tentu bertauhid, tapi semua yang bertauhid pasti beribadah. Kan begitu? Semua yang bertauhid pasti beribadah, tapi tidak semua orang beribadah itu tauhid. Itu tauhid dalam apa ibadah dalam artian umum. Adapun ibadah dalam artian khusus, maka ibadah itu muradifun lit tauhid, sinonim dengan tauhid. Ibadah dalam artian khusus itu sinonim dengan tauhid. Taib Allah taala alam bisawab. Makanya dikatakan di sini bu'isu li du'ail ibad ila tauhidillah bi tauhidil ibadah. Ya. Tauhid yang beliau maksudkan di sini tauhid dalam artian umum, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Ya. Tapi kan tauhid kan umum, ada tiga. Tauhid apa yang dimaksud di sini? Bi tauhidil ibadah. Disebutkan salah satu jenis tauhid, ya, yaitu mengesahkan Allah dengan tauhid ibadah. Nah, Allahu taala alam bisawab. Ini makna at-tauhid dan makna al-ibadah. Sebentar.
Baik, kata beliau rahimahullah, maka setiap rasul, fakullu rasulin awwalu ma yaqra'u bihi asma'a qaumi. Ucapan pertama dari setiap rasul yang sampai ke telinga kaumnya adalah untuk mendakwahkan tauhid ibadah. Semuanya. Lihat dalam surah Al-A'raf ayat 59, 65, 73, 85. Ini semua dakwanya para rasul. Ya qaumi abudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah, kalian tidak punya sembahan lain selainnya. Inilah tauhid. Di mana rukun tauhid, ya, ini lupa kita sebutkan tadi, karena tauhid secara bahasa adalah ja'lu syai'a wahida, menjadikan sesuatu itu satu, maka rukunnya tauhid itu ada dua, ada an-nafi wal isbat. Harus ada yang dinafikan dan harus ada yang ditetapkan. Lahirlah tauhid. Lihat, di sini pada ayat ini, ya qaumi ya'budullaha, ini isbat. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Ini isbat. Penetapan, sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh, ini nafyu. Kalian tidak punya sembahan lain selain Allah. Siapapun itu. Ini apa? An-nafyu. Maka lahirlah tauhid. Sembahlah Allah saja. Dalam surah Hud, Allah ta'budu illallah. Jangan menyembah, ini an-nafyu illallah. Ini isbat. Lahirlah tauhid. Ani a'budullaha wattaquhu wa ati'un. Ya. Ani a'budullah, sembahlah Allah. Ya, sembahlah Allah. Ini apa? Ini al-isbat. Wattaquhu, ini an-nafyu. Karena at-taqwa mengandung makna apa? Mengandung makna menjauhi. Ya, menjauhi, melindungi diri dari keburukan, dari api neraka. 6. Ani a'budullaha wattaquhu wa ati'un. Jadi makna an-nafyu bisa diperoleh dari kata wattaquhu. Kalaupun tidak, perhatikan, kalaupun tidak diperoleh makna nafyu dari kata wattaquhu, maka ani a'budullaha, ibadah di sini yang dimaksud dengannya adalah makna khusus yang sudah kita sebutkan dari penafsiran Ibnu Abbas. Semua kata ibadah dalam Quran, maka maknanya tauhid. Maka makna ani a'budullaha yakni wahidullaha. Esakanlah, tauhidkanlah Allah. Ya, tauhidkanlah Allah Ta'ala dalam ibadah. Wattaquhu wa ati'un. 6. Wattaquhu wa ati'un. Jadi harus ada dua ini, an-nafi wal isbat. Dan ayat-ayat lain yang semisal dengannya tentu saja ya. Ya. Nabi SAW dikatakan, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Ya. Surah Al-Kafirun semuanya tentang apa? An-nafi wal isbat. An-nafi wal isbat, tauhid ibadah. Surah Al-Kafirun. Nah, semua nabi dakwanya seperti itu. Seruan pertamanya kepada kaumnya seperti itu. Kata Nabi SAW, ya kaum, qulu la ilaha illallah tuflihu. La ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Semua dakwah Nabi dan Rasul seperti itu. Karena itulah kata beliau, hadza di sini kembali kepada tauhidul ibadah. Hadza di sini kembali kepada tauhid ibadah. Yang menjadi tujuan Nabi dan Rasul adalah mengajak kaumnya untuk bertauhid ibadah, mengisahkan Allah dalam ibadah. Wa hadza, yakni tauhid ibadah ini huwa alladzi tadammanahu qaulu la ilaha illallah. Inilah kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Baik. Eh Afwan sampai sini dulu penjelasan terkait pertemuan kita ini. Insyaallah taala nanti dilanjutkan di pertemuan pekan depan ya. Nah, naktabi bihadzal qadar sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.